Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi haqqa taqwah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, tidak henti-hentinya memanjatkan syukur yang setulus-tulusnya atas segala kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, tiada lain untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat. Sekaligus khatib menyuruh pada diri sendiri dan jamaah, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berusaha untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan mendapatkan hidup yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin jamaah yang berbahagia, hari ini tepat 10 November 78 tahun yang lalu itu terjadi perlawanan yang sengit, bagaimana memperlihatkan semua elemen bangsa Indonesia mempertahankan atau bahkan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Mereka semua dengan penuh patriotisme, dengan gagah beraninya dan memegang teguh prinsip untuk merdeka atau mati, senantiasa berjuang, dan kemerdekaan itu akhirnya didapat. Alhamdulillah kita sekarang bisa menghirup udara kemerdekaan kurang lebih 78 tahun dan mudahan seterusnya. Tidak bisa dibayangkan oleh kita seandainya hari ini, detik ini kita belum merdeka, seperti halnya di Palestina. Tentu ibadah salat Jumat yang harusnya dapat dilakukan dengan penuh kekhusyuan dan kekhidmatan itu sulit terjadi. Jangankan menghitung jam atau menit, bahkan ketika sekarang belum tentu detik berikutnya itu aman. Karena dalam peperangan itu semuanya bisa terjadi. Ketika kita ibadah, ketika kita bekerja, bahkan saat dimanapun dan kapanpun, itu kematian terus mengintai. Dan alhamdulillah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada bangsa Indonesia, kita
mendapatkan kemerdekaan ini, dan tugas kita adalah mengisinya dengan sebaik-baiknya. Kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang sampai hari ini khususnya di Palestina, lebih khusus lagi di Gaza dan sekitarnya, serta semua kaum muslimin di negara-negara di dunia ini, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah nikmat kemerdekaan, nikmat untuk bebas dalam beribadah, nikmat untuk berinfak, nikmat untuk sholat, nikmat untuk berzakat, dan nikmat untuk bekerja fi sabilillah. Hadirin jamaah rahimakumullah, setidaknya ada 3 nilai kepahlawanan yang dapat kita ambil untuk mengisi kemerdekaan. Karena sebuah syarat yang khusus sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Tuhanmu memaklumatkan, sungguh jika kalian bersyukur la azidannakum, maka sungguh aku akan menambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ingatlah sesungguhnya azabku sangat pedih. Tidak bisa ditawar, hadirin, bahwa kita harus mensyukuri kemerdekaan ini. Kita harus mensyukuri kebebasan ini, dan cara bersyukur antara lain dengan meneladani nilai-nilai kepahlawanan yang pada hari ini diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai kepahlawanan antara lain yang pertama adalah keteguhan dalam memegang prinsip. Tentu para pahlawan kita semuanya mereka itu berdedikasi tinggi, tidak mudah tergoyahkan, bahkan dengan iming-iming uang atau jabatan sekalipun. Mereka beristiqomah sehingga dapat menjalankan perjuangan sebaik-baiknya, tidak tergoda oleh jabatan yang ditawarkan oleh Belanda dan para penjajah, tidak tergoda untuk berbuat zalim terhadap bangsanya sendiri, sehingga yang didapat adalah kemerdekaan. Inilah yang harus kita contoh, bahwa harus istiqomah dalam memegang prinsip, istiqomah dalam memegang keislaman kita, istiqomah dalam memegang kejujuran kita. Dalam Al-Quran surah Hud ayat 112, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Wallahu alam bil murad. Fastaqim kama umirta, maka beristiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan dan orang yang bersama kamu, yaitu orang yang bertobat. Janganlah melewati batas, janganlah berbuat zalim, sesungguhnya Allah Maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Ayat ini menjadi pedoman bagi kita bahwa sudah seharusnya kita kuat dalam memegang prinsip, jangan sampai tergoyahkan, karena orang yang akan bahagia adalah orang yang istiqomah, orang yang akan husnul khatimah adalah orang yang istiqomah, dan orang yang akan mendapatkan jannah adalah orang yang istiqomah. Dalam doa senantiasa kita panjatkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami ini setelah engkau beri hidayah kepada kami, ya Allah, dan berikanlah kepada kami rahmat di sisimu, sesungguhnya engkau maha pemberi. Hadirin jamaah rahimakumullah, nilai kepahlawanan yang kedua yang dapat kita contoh untuk mengisi kemerdekaan ini adalah keberanian. Tentu tanpa keberanian tidak akan didapat kemerdekaan. Tanpa keberanian para penjajah tidak akan takut kepada kita.
Dan kita sebagai orang yang beriman diingatkan oleh Allah agar senantiasa berani, percaya diri, bahkan kita yakin sebagai para pemenang baik di dunia maupun di akhirat. Surah Ali Imran ayat 139, Allah mengingatkan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa rendah, janganlah bersedih, kalian itu tinggi derajatnya jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Kemudian nilai yang ketiga dari kepahlawanan yang harus kita ambil sebagai contoh teladan dalam mengisi kemerdekaan adalah kesabaran dalam mencapai tujuan. Tidak mudah, lama sekali para pahlawan kita, para pejuang kita untuk merebut kemerdekaan. Tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, bahkan ratusan tahun. Banyak sekali cobaan, rintangan, semuanya dapat dilalui dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kesabaran ini adalah bukan berpangku tangan. Kesabaran ini bukan diam, tapi kesabaran adalah proses, sehingga dengan proses senantiasa Allah menghargai usaha-usaha kita untuk mencapai tujuan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertolongan Allah untuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang berproses untuk mencapai tujuan yang baik, itu akan dirahmati, diridhoi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita sebagai bangsa yang pandai bersyukur dengan kemerdekaan, dengan mencontoh, meneladani nilai-nilai kepahlawanan, antara lain adalah teguh dalam memegang prinsip kebaikan, keberanian, dan senantiasa sabar dalam mencapai tujuan untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Surah Muhammad ayat 7. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.